Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan ya memelihara kita melewati hari-hari kita sepanjang tahun ini. Terasa atau tidak sudah setahun dan 9 bulan diantaranya kita lewati new normal, hanya 3 bulan dalam keadaan normal. Kita bersyukur kalau hari ini saudara masih bisa mendengar, melihat saya berbicara, itu anugerah Tuhan. Memberi kita kesempatan untuk hidup. Beberapa saudara kita sudah mendahului kita. Kita pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal informasi untuk kita pada masa raya Natal ini, mengakhiri tahun ini dan juga masuk tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita juga perlu mempersiapkan diri. Kita mulai dari minggu ini sementara sibuk-sibuk dengan Natal dan mengakhiri tahun, kita perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Evi Mutiara tanggal 3 Januari hari Minggu. Untuk kita semua pengurus di rayon ataupun di komisi, kita perlu mikir-mikir ngomong-ngomong tentang program pelayanan kita di tahun akan datang, tahun 2021. Apa yang akan kita lakukan baik tentang ibadah online maupun ibadah onsite. Majelis telah membicarakan adanya kemungkinan untuk ibadah onsite yang akan dimulai pada bulan Februari. Jadi dengan jumlah terbatas, kehadiran di gereja mungkin 30-40 orang, satu kali ibadah saja. Dan ibadah itu disiarkan secara langsung. Jemaat yang lain tetap mengikutinya dari rumah. Rencana akan dimulai pada bulan Februari. Mari kita mendoakan hal ini, juga memberi dukungan Bapak Ibu Saudara. Karena untuk pelayanan seperti ini memerlukan pengadaan beberapa alat yang diperlukan. Kita ada kebutuhan-kebutuhan untuk itu, karena selama ini rekan-rekan tim pelayan, tim teknik menggunakan alat-alat mereka secara pribadi, entah kamera, handphone, dan lain-lain. Bukan cuma untuk pelayanan kita jemaat umum. Di komisi anak, remaja, pemuda, mereka juga memerlukan. Kita perlu memberikan persembahan syukur kita di masa Natal ini, tahun baru. Persembahan syukur ini akan digunakan juga oleh majelis untuk pengadaan barang-barang ini, selain untuk perayaan Natal dan juga mengakhiri tahun baru. Saya mewakili majelis sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini. Kita memberi dukungan untuk setiap pelayanan yang kita selenggarakan. Kiranya Tuhan yang telah memberkati, memelihara kita akan terus melanjutkan kasih setia-Nya, memelihara kita di tahun akan datang. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah. Kita bukan menonton ibadah. Kita akan beribadah kalau kita menggunakan peralatan handphone ataupun laptop atau apapun itu di rumah kita, hanya untuk tujuan beribadah saja. Jangan terganggu oleh yang lain-lain. Kemudian tentang persembahan, kita tetap memberikannya dengan mentransfer ke rekening gereja yang dicantumkan atau mengumpulkannya kepada Ibu Christine Marentek di kantor gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ini juga termasuk persembahan syukur Natal dan Tahun Baru. Demikian beberapa informasi saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Hari ini kita akan menyiapkan hati kita dengan lebih dahulu kita bersaat teduh untuk memasuki ibadah ini. Mari kita bersaat teduh.
Jemaat dipersilakan berdiri. Demikian firman Tuhan untuk mengawali ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah kita terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan betapa besar Tuhan kita, Allah kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk kasih sayang kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dan berkati kita sehingga kita boleh menikmati persekutuan di tahun yang baru, di tahun 2021. Ketika kita percaya dan taat kepadanya, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Karena itu ya jemaat yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi di tahun yang baru ini. Kita memuji Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Lewat pujian yang berjudul, Bapa Engkau Sungguh Baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang
sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, segala pujian, hormat dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dengan segala berkat, kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, kami sering tidak setia oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami terhadap firman-Mu di tahun yang sudah kami lewati. Ya Tuhan, ampunilah kami akan segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan terus menguatkan kami, dan kami dipelihara oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki perilaku kami, dan yang telah mendidik kami di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, oleh karena Tuhanlah kami masih bisa beribadah saat ini, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya rasa hormat kami akan terus terpelihara oleh karena keyakinan kami bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, umat-Mu yang percaya dan taat kepadamu ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan hanya demi Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah menyertai dan memberkati kita. Tidak terasa kita sudah memasuki di tahun 2021, tapi satu hal bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, walaupun di tahun 2020 suka duka kita sudah jalani bersama. Kita tetap bersyukur. Bersyukur adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi satu hal yang penting adalah bersyukur adalah sebagai pernyataan iman. Dan terlebih kita bersyukur untuk penebusan Tuhan yang sudah berkorban untuk kita semua, jemaat Tuhan. Kita menyanyikan pujian, ku bersyukur ia tebusku. KPPK nomor 49 ayat 1 dan yang kedua. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan duduk, kita lanjutkan dengan menyanyikan pujian Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di
Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Engkau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia jalan dalam terang. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya dan taat akan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yakin bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam berbagai pergumulan kita. Kita pujikan nyanyian yang berjudul Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku. Ku tak tahu hari esokku. Mungkin miskin terlantar, burung bunga Kau pelihara, aku di antaranya.
penerang hidupku, Kau pandu selalu, padamu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Nur Cahyo Teguh Prasetyo. Pembacaan Alkitab nantinya akan diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih karena berkat karunia Allah kami bisa memasuki tahun baru ini. Di awal tahun ini biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami lewat pemberitaan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh bisa mengerti kepada siapa, di tangan siapa kami bisa menyandarkan hidup kami. Kami berdoa ya Bapa supaya Roh Kudus sendiri yang berbicara. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, minta bimbingan dari Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada jemaat sekalian. Sebuah tema yang akan saya angkat di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, yaitu sandar pada lengan yang kekal. Saudara, tema ini sangat menarik ya, sandar pada lengan yang kekal. Lengan atau tangan yang menunjuk kepada Allah itu biasanya di Alkitab itu mengisyaratkan atau menunjuk kepada aktivitas atau tindakan-tindakan Allah. Nah sayangnya lengan yang kekal ini atau tindakan-tindakan Allah ini adalah tindakan yang keluar dari pribadi yang tidak kelihatan. Sehingga kadang-kadang sulit bagi kita untuk bisa bersandar pada tangan atau tindakan Allah. Nah lebih mudah bagi kita untuk bersandar kepada optimisme kita, kepada prediksi-prediksi kita yang meskipun sama-sama tidak kelihatan, tapi ada satu sense di mana kita bisa mengendalikan atau mengontrol hidup kita. Sehingga lebih mudah rasanya bagi kita untuk bersandar pada lengan kita sendiri ketimbang pada lengan kekal dari Allah. Nah, saudara, di awal pembacaan firman Tuhan hari ini dan di awal perenungan kita, saya akan membacakan lebih dahulu sebuah riset ya saudara-saudara ya. Riset tentang optimisme Indonesia tahun 2021. Time to win back atau waktunya untuk memenangkan kembali. Riset ini dipaparkan oleh satu lembaga riset Inventure dan juga lembaga riset Alfara ya. Sebuah lembaga riset yang mengadakan penelitian khususnya dalam kepentingan marketing. Nah, dalam sebuah pemaparan makalah berjudul Industri Megashift atau perubahan besar, pergeseran besar industri tahun 2021 pasca pandemik ya, yang dipaparkan di dalam rangka konferensi proyeksi industri Indonesia 2021. Nah, dipaparkan di sana sebuah grafis ya tentang optimisme Indonesia. Meskipun dari sisi pendapatan berkurang, nah menariknya optimisme masyarakat Indonesia justru besar bahwa ekonomi akan segera pulih. Sebanyak 47,2% optimis pandemi COVID-19 berakhir pada akhir tahun 2020. Nah bagaimana kenyataannya? Kita sudah melewati 2020 Bapak Ibu, apakah optimisme itu terbukti? Tapi ada juga sekitar angka 29,8% yang percaya ya nanti kira-kira pertengahan tahun 2021 lah baru COVID-19 ini berakhir. Nah itu prediksi dari hasil survei. Bagaimana dengan kondisi keuangan? Kondisi keuangan menunjukkan di sini 51,4% menyatakan bahwa keuangan Indonesia akan kembali normal. Ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat akan kembali normal. 51,4% itu percaya di akhir tahun 2020. Nah, kita sudah melewati 2020, bagaimana kenyataannya Bapak Ibu Saudara? Apakah kondisi keuangan kembali normal? Tapi ada juga yang 27% ya, kira-kira orang yang mengatakan ya nanti kira-kira pertengahan 2021 lah, itu baru kembali normal kondisi keuangan masyarakat Indonesia. Nah, Saudara, kalau saya ngobrol-ngobrol dengan jemaat
sharing-sharing lewat telepon begitu ya, mereka mengatakan ya memang sih mendekati akhir tahun ini keadaan ekonomi sudah mulai sedikit mendekati seperti awal pandemi. Nah, sebelumnya di masa pandemi itu memang kondisi ekonomi menjadi sulit, tapi mendekati akhir 2020 ini kondisi keuangan keluarga kami sudah mulai kembali setidaknya mendekati awal meskipun tidak 100% pulih. Nah, tapi itu mungkin hanya 1-2 orang jemaat ya. Saya tidak tahu dengan jemaat secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang penghasilannya tidak bersandar pada gaji bulanan ya, benar-benar bersandar pada usaha yang memang tidak bisa diprediksi pendapatannya. Nah, saudara, jadi ini adalah optimisme yang muncul di dalam survei yang sempat dibuat ya di pertengahan tahun 2020 kemarin. Nah, saudara, tetapi kita perlu belajar dalam sejarah ya, misalnya sejarah ekonomi ya. Ketika manusia memasuki awal abad modern itu biasanya menurut para ahli itu salah satu penunjuk tanda zamannya itu dengan ditemukannya mesin-mesin uap ya. Ada kapal uap, mesin pabrik dari uap dan segala macam. Dan kemudian terjadi masifikasi atau terjadi penyebaran mesin-mesin pabrik. Dan kemudian teknologi berkembang, tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin-mesin pabrik. Ya, kemudian kemakmuran meningkat karena terjadi efisiensi. Nah, saudara, yang terjadi dalam sejarah ekonomi kita melihat manusia itu kemudian menjadi begitu optimis bahwa keadaan manusia dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi akan baik-baik saja. Tapi kalau kita membaca sejarah Bapak Ibu, optimisme manusia modern khususnya ya, dihancurkan oleh terjadinya 2 kali perang dunia. Ya, 2 kali perang dunia. Ternyata kemajuan teknologi, kemajuan kemakmuran manusia tidak otomatis membuat manusia lebih baik. Ya, puncaknya itu dengan dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, dan itu benar-benar mengejutkan sekali. Satu benda yang mungkin besarnya hanya sebesar mobil Avanza kita, misalnya mobil kita seperti itu ya, ternyata bisa menghancurkan nyawa jutaan manusia. Sangat mengerikan sekali. Kalau cuma satu mobil dijatuhkan dari pesawat, kita mungkin ketawa-ketawa, saudara ya, ada mobil jatuh dari langit, rusak, hancur. Tapi kalau benda yang sebesar mobil itu adalah bom, dijatuhkan dan menghancurkan jutaan nyawa manusia, kita sudah nggak bisa ketawa lagi. Dan itu menghancurkan optimisme manusia. Ternyata perkembangan teknologi, perkembangan kemakmuran manusia tidak menghadirkan kemanusiaan yang lebih baik. Nah, itu pelajaran dari sejarah. Nah, ketika kita melihat penelitian semacam ini, ada optimisme Indonesia 2021, waktunya untuk menang kembali. Bagaimana kita hendak meresponinya? Dalam dunia usaha, dunia bisnis tentu prediksi semacam ini penting. Karena prediksi semacam ini akan menolong orang untuk memperkirakan bagaimana saya harus membuka usaha, bagaimana saya harus menanam mungkin ya investasi tertentu. Nah, prediksi begini sangat penting untuk orang berinvestasi, untuk orang mengembangkan usaha. Tapi sebagai orang percaya secara khusus ya, bagaimana kita menghadapi realita pandemi yang mungkin ya tidak tahu sampai kapan, kita tidak tahu ini akan berakhir. Nah, saudara, dalam hal ini kita memerlukan satu landasan yang lebih kokoh untuk kita bertahan dalam hidup ini. Landasan yang tidak membuat kita kecewa kembali seperti manusia-manusia modern yang kecewa karena ternyata optimisme manusia tidak bisa diandalkan. Nah, saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 ya. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Bertepatan dengan tahun baru ini juga satu bagian yang menarik ya, karena ini adalah sebuah momen di mana Musa itu mempersiapkan umat Israel memulai lembaran baru dalam hidup umat Allah, yaitu mereka akan sedikit lagi menyeberang Sungai Yordan memasuki tanah perjanjian. Bayangkan ya, sudah 40 tahun putar-putar di padang gurun, sekarang mereka sudah di tepian Sungai Yordan dan siap untuk menyeberang Sungai Yordan memasuki tanah perjanjian, menggenapi semua rancangan dan rencana Allah yang sudah sejak lama dinubuatkan. Nah, saudara, dalam bacaan kita Ulangan 31 ayat 1 sampai 8, Yosua sebagai pengganti Musa. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi.
Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, saudara, di dalam bacaan kita ini kita bertemu dengan Musa yang berkata-kata kepada umat Israel yang sebetulnya generasi kedua. Karena generasi pertama itu generasi angkatannya Musa, Harun itu semua sudah habis di padang gurun karena memberontak kepada Allah. Yang tersisa hanya Yosua dan Kaleb, ya. Nah, Musa sendiri tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Musa sendiri tidak diperbolehkan untuk menyeberang tanah perjanjian. Tadi kita baca di ayat 1 dan 2. Musa berkata, dia mengutip perkataan firman Tuhan ya, bahwa sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi Musa tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Dia dan angkatannya mati di seberang sungai Yordan. Tidak pernah bisa untuk memasuki tanah Kanaan. Hanya Yosua, Kaleb, dan generasi kedua yang sekarang sedang ada di hadapan Musa. Generasi kedua yang tidak pernah mengalami Tuhan melepaskan Israel dari Laut Merah. Ya. Generasi kedua ini justru sekarang sedang akan menyeberangi sungai Yordan. Generasi pertama dibaptis dalam tanda kutip ya bersama Musa lewat Laut Merah. Generasi kedua akan dibaptis dalam tanda kutip bersama Yosua melewati sungai Yordan ini. Memasuki tanah perjanjian. Nah, kepada generasi kedua ini saudara, Musa berpesan ya dengan pesan-pesan yang sangat penting. Dan di dalam bacaan kita hari ini kita bertemu dengan konsep Immanuel. Kalau kita ingat Natal 2020 PGI itu telah memberikan sebuah tema tentang Immanuel, Allah beserta kita. Nah, ternyata dalam bacaan kita hari ini bertemu juga dengan konsep Immanuel. Khususnya coba kalau kita baca Ulangan 31 ayat 6, 7, dan 8. Ya, ayat 6, 7, dan 8. Di ayat 6 Tuhan berbicara kepada orang Israel, generasi kedua ini. Dan pada intinya ada kalimat di sana, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu saya singkat saja, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu kepada Israel. Dan kepada Yosua pesan ini diulangi lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu saya singkat saudara, di ayat 8 dikatakan, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dua kali ungkapan ini diulangi, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Membiarkan dan meninggalkan, itu yang Tuhan tidak akan lakukan, baik kepada Israel maupun kepada Yosua sebagai pemimpin Israel yang baru. Jadi ini adalah sebuah janji Immanuel. Ya, meskipun tidak ada kata Immanuel di sana, tapi ini adalah sebuah konsep bahwa Allah itu akan beserta umatnya. Tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umatnya. Nah, saudara, itu perkataan Allah kepada bangsa Israel dan Yosua di kitab Ulangan. Nah, sekarang menariknya kita lihat di perjanjian baru, kata Allah tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan itu dikutip oleh penulis perjanjian baru, khususnya penulis surat Ibrani. Ya, di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ya, Ibrani 13 ayat 5. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 5. Tapi konteksnya lain, saudara ya. Kita melihat Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Perhatikan kalimatnya diulangi lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang ditulis dalam kitab Ulangan, konteksnya tentang perjalanan umat Allah untuk menaklukkan tanah Kanaan. Dikutip oleh penulis surat Ibrani di Perjanjian Baru, tapi konteksnya bicara soal ketamakan, soal harta benda, soal ekonomi. Nah, saudara, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi konteksnya berbeda, tapi kalimat sama. Nah, saudara, jadi ini pengutipan yang menarik ya. Sekarang kita akan coba bahas dulu yang konteks kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan ini, saya seperti sudah sampaikan tadi, Musa tidak akan menyeberang sungai Yordan. Lalu kemudian Allah memberikan sebuah visi, sebuah gambaran mental tentang masa depan yang hendak diwujudkan ya kepada bangsa Israel. Ulangan 31 ayat 3 sampai 5. Di dalam Ulangan 31 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Tuhan Allahmu, Tuhan itu menggunakan huruf besar semua, artinya Yahweh ya. Yahweh Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Musa tidak menyeberang, tapi Yahweh yang akan menyeberang di depanmu. Nah, saudara, menarik ya. Setelah ada kata Yahweh, dia yang akan menyeberang di depanmu, dilanjutkan beberapa kata setelahnya, Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Jadi saudara-saudara ada permainan kata nih. Yahweh akan menyeberang di depanmu, memimpin engkau. Yosua akan menyeberang di depanmu, ya memimpin engkau. Nah, Yosua ini arti katanya menarik. Yosua ini punya arti kata sama dengan Yesus, ya. Artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi kalau saya mau perlihatkan permainan katanya ya, Yahweh Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Yosua yang artinya juga Yahweh penyelamat, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Jadi tokoh Yosua ini disinggung, tapi untuk menegaskan peran Yahweh. Karena Yosua sendiri arti namanya Yahweh. Ya. Jadi Yahweh lah yang menjadi pemimpin utama umat untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Musa sendiri tidak bisa menyeberang, tapi Yahweh sendirilah yang akan memimpin umat menyeberang. Yosua itu hanya representasi saja. Namanya Yosua artinya Yahweh penyelamat. Jadi Yosua ingin menonjolkan dari arti namanya, menonjolkan tokoh utamanya. Yahweh lah yang akan memimpin umat menyeberang ke tanah perjanjian, memasuki lembaran baru dalam kehidupan. Saudara, ini tentunya sebuah kalimat yang menghibur bagi kita ya, yang akan menyeberang, memasuki dan sudah menyeberang memasuki lembaran baru di tahun yang baru. Yahweh Allah kita, dialah yang menyeberang di depan, memimpin kita. Nah, saudara, di dalam bacaan kita ini menarik sekali karena di sini figur Kristus sangat menonjol dinampakkan. Karena kesamaan nama antara Yosua dan Yesus ya, sama-sama artinya Yahweh penyelamat. Nah, jadi Yosua ini menjadi semacam tipologi, gambaran tentang Kristus yang juga akan membawa menyeberang umatnya dari negeri kekelaman yaitu maut, kematian, dosa, dibawa menyeberang memasuki negeri perjanjian yaitu kehidupan kekal. Dan Kristus melakukannya lewat apa? Lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya yang menebus dan membenarkan kita. Nah, saudara, jadi kita melihat ada gambaran Kristus di perjanjian lama lewat figur Yosua ini. Seperti Yosua itu merepresentasikan Allah yang bertindak, demikian Kristus menjadi representasi Allah yang paling tepat untuk menggambarkan seperti apa Allah yang bertindak, menyelamatkan umatnya dari dosa dan kehidupan lama. Saudara, dan kita bisa melihat dari bagian ini bahwa memasuki Kanaan, memasuki lembaran baru hidup ini sepenuhnya karya Allah. Meskipun lewat agen manusia. Sama seperti keselamatan kita adalah sepenuhnya karya Allah lewat agen manusia, Yesus Kristus yang lahir kita rayakan dalam peristiwa Natal. Dan melalui karya Allah ini manusia berdosa seperti kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah jasa kita. Karena itu kalau Bapak Ibu baca Ulangan pasal 9, Tuhan tuh mengingatkan kepada orang Israel, jangan mengatakan kalau kamu masuk tanah Kanaan itu karena jasaku. Jangan sekali-kali bilang begitu. Tapi karena Tuhan, ya Tuhan yang membenci kefasikan orang Kanaan. Dan Tuhan setia pada janjinya. Itu sebabnya Tuhan membawa kamu memasuki tanah Kanaan. Jadi saudara, yang menjadi penyebab bangsa Israel mendapat anugerah tanah Kanaan bukan karena jasa mereka, tapi karena anugerah Allah
karakternya yang adil, yang membenci kefasikan, yang membenci kejahatan orang Kanaan. Dan Israel hanya dipakai oleh Allah untuk menghukum kejahatan orang Kanaan. Dan kemudian Allah setia pada janjinya, Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menduduki tanah ini. Nah, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara, jadi kita melihat itulah karakter Allah. Karakter Allah yang menjadi landasan dari kepercayaan umat Allah, bukan jasanya sendiri. Sama seperti kita di Perjanjian Baru, percaya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Jadi jelas dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang nyata adalah anugerah Allah, ya, karakter Allah yang menjadi landasan dari keselamatan umat, bukan karena jasa manusia. Nah, tapi kita juga melihat dalam Ulangan 31 ayat 5b, Allah berkata kepada umat Israel yang akan memasuki tanah Kanaan ini, haruslah kamu melakukan kepada mereka, kepada orang-orang Kanaan, tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Artinya umat sendiri punya respon, punya tanggung jawab untuk meresponi karya Allah ini. Menghidupi keselamatan di tanah Kanaan itu seperti apa? Sama seperti kita juga punya Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, di dalam keselamatan yang kita peroleh karena anugerah Allah, ada tanggung jawab kita untuk mengisinya. Nah, saudara, bagaimana kita mengisi keselamatan itu? Nah, itu yang penting. Apakah kita akan mengisi keselamatan itu dengan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan diri kita kepada lengan Allah yang kekal? Ya, menyandarkan diri kita pada lengan Allah yang kekal. Nah, saudara, itu konteks dari kitab Ulangan yang kita baca tadi. Nah, dalam surat Ibrani 13 ayat 5, ketika ada kalimat aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, konteksnya muncul dalam konteks tantangan ekonomi. Umat diingatkan jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Nah, jadi ada konteks tantangan ekonomi yang dihadapi oleh umat. Nah, jadi ada dua konteks yang berbeda antara kitab Ulangan dengan surat Ibrani ketika menyinggung kalimat aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu pelajaran bagi kita hari ini Bapak Ibu, janji Allah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita muncul dalam konteks yang berbeda. Tapi prinsipnya adalah dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, janji Allah turun ke atas umat, termasuk kita, yang berhadapan dengan berbagai tantangan di dalam hidup kita. Janji Allah turun ke atas hidup kita yang berhadapan dengan berbagai macam tantangan di dalam hidup kita. Dan terhadap tantangan-tantangan itu, Allah berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Allah adalah Allah yang Immanuel. Karena itu saudara, dua kali kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Frase ini diulang dua kali untuk menjadi pedoman bagi kita juga. Memasuki 2021, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena ada tantangan di depan mata yang optimisme kita tidak menjamin bahwa itu pasti akan terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, optimisme itu tidak cukup. Tapi memang optimisme dapat menolong kita merasa lebih ringan, lebih rileks, lebih percaya diri untuk menghadapi kehidupan ke depan. Tapi itu tidak cukup, saudara. Ya, kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, karena itu ada dua hal penutup yang saya ingatkan lewat khotbah saya hari ini. Pertama, sadari, akui, dan kenali tantangan yang ada di hadapan kita. Ya, kita nggak bisa menyangkal bahwa memang ada masalah, memang ada tantangan. Bangsa kita sedang dalam problema, dunia sedang dalam problema. Kita harus menyadari, mengidentifikasi secara spesifik apa yang keluarga kita sedang alami. Kalau menurut penelitian dari lembaga yang riset yang saya singgung di atas, ya, pandemi ini menimbulkan luka yang akut dan kecemasan luar biasa di masyarakat. Ada ketakutan akan kehilangan nyawa, fear of death. Itu jelas ya. Di awal-awal pandemi kita sangat takut sekali dengan virus ini. Karena tiba-tiba orang di TV kita melihat berjatuhan, bergelimpangan di jalan, kita sangat takut sekali. Kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin, fear of economic. Itu mungkin akan masih membayangi kita ke depan, saya tidak tahu. Dan kehilangan kehidupan sosial, harapan, kehilangan rasa kebergunaan, fear of actualization.
Kita merasa tidak bisa lagi mengaktualisasikan diri kita dengan hobi kita, dengan bersosialisasi, semua serba terbatas. Ya, ketakutan dan rasa cemas itu terjadi di tingkat individu, tapi juga bermetamorfosis menjadi keresahan komunal, keresahan masyarakat yang berujung pada persoalan sosial seperti keputusasaan, isolasi, depresi, kejahatan, kenekatan, hingga yang sampai sekarang kita masih hadapi, ekstremisme. Orang-orang dengan kepercayaan agama yang jatuh sampai titik ekstrim yang bisa menghalalkan segala cara. Nah, saudara, jadi ada sebuah pengertian dan kesejahteraan yang menjadi barang langka di tengah-tengah era ketakutan, yaitu masa pandemik. Itu adalah fenomena social anxiety, kecemasan sosial yang terjadi karena pandemi ini. Nah, jadi ada masalah-masalah yang kita harus akui itu ada. Ekstremisme, masalah terorisme, radikalisme, sampai sekarang bangsa kita masih bergumul. Nah, saudara, akui itu ada, akui ada ketakutan-ketakutan itu, tapi yang kedua, kita diajar lewat firman Tuhan ini, bersandar pada lengan yang kekal. Melebihi sandaran kita pada optimisme kita sendiri. Karena optimisme manusia bisa mengecewakan. Sejarah sudah membuktikan lewat 2 kali perang dunia. Kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, orang makin pintar tidak membuat orang lebih baik. Ya, meskipun kepintaran tetap berguna. Nah, saudara, tapi kita diajak untuk tidak hanya bersandar pada optimisme manusia, tapi bersandar pada lengan yang kekal, sehingga apapun yang terjadi kelak dalam 2021, kita tidak akan menjadi kecewa kepada Allah, tetap bertahan dalam iman, dan kita akan dimampukan Tuhan melewati semua tantangan hidup yang harus kita lewati. Nah, janji Allah tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau sampai kepada bangsa Israel, bukan kemudian otomatis membuat orang-orang Kanaan binasa begitu saja, tapi mereka harus secara bertahap dengan taat melakukan firman Tuhan, ya, di tanah perjanjian itu. Tantangan-tantangan terus mereka hadapi, jatuh bangun akan terus mereka hadapi, dan itu mungkin juga yang akan kita hadapi di 2021. Yang penting hari ini kita mengakui tantangan itu ada, dan terus belajar bersandar pada lengan yang kekal. Pujian, sandar pada lengan yang kekal kiranya menjadi kekuatan bagi kita, dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, sandar pada lengan yang kekal. Singer, saya persilakan untuk maju ke depan untuk menyanyikan bersama-sama pujian ini. KPPK 221 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-Nya. Memasuki 2021 yang penuh dengan tantangan, yang kami harus akui, sadari, identifikasi bahwa itu ada dan hadir dalam hidup kami. Tapi kami belajar untuk tidak hanya bersandar pada optimisme manusia, tidak hanya bersandar pada hasil riset-riset belaka, tapi kami juga lebih dari itu, bersandar kepada tangan Allah yang kekal, tindakan-tindakan Allah yang berkarya, melampaui pikiran dan melampaui perasaan kami.
Bahkan ketika Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang lebih buruk terjadi, kami tahu kami bersandar pada lengan Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, yang tahu yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga kami tidak akan menjadi kecewa pada Allah. Karena Tuhan yang terus menguatkan kami, menguatkan iman kami melewati hari-hari di tahun 2021. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam kondisi bergumul. Kami berdoa untuk orang-orang sakit di antara kami supaya Tuhan menolong orang-orang sakit dijamah, disembuhkan oleh Allah, dipulihkan dan mengalami berkat pertolongan dari Allah sendiri supaya tetap kuat dan bahkan mengalami pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk para pejabat pemerintah dengan upaya-upaya yang dilakukan mengatasi kondisi ini. Kami berdoa supaya Allah yang menolong, memberikan anugerah, memberikan jalan keluar bagi bangsa kami secara ekonomi, sosial, secara politik kami bisa melewati dengan survive, dengan baik, dan kami bisa memuliakan Allah. Kami berdoa untuk tenaga medis dan para medis di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sedia menolong upaya-upaya mereka bekerja di garis depan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka dalam pergumulan dengan keluarga yang ditinggal pergi, ditinggal bertugas, supaya mereka juga tetap mengasihi satu sama lain, saling menopang, saling mendukung, dan saling menjagai. Untuk keluarga pekerjaan masa depan anggota jemaat di tahun 2021 ini kami berdoa supaya keadaan bisa kembali pulih, tapi dalam semuanya itu ajar kami bersandar secara ekonomi, keuangan hanya kepada Allah sendiri yang memelihara hidup kami. Anak-anak jemaat yang menempuh pendidikan yang juga masih tidak pasti apakah sekolah akan dibuka atau tidak, kami berdoa supaya anak-anak kami tetap bersuka cita, bergembira, dan tabah tahan, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting untuk melewati segala problema hidup karena mereka telah melewati masa-masa yang jauh lebih sulit di dalam pandemi ini. Biarlah masa pandemi ini juga berguna buat mereka mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang tahu kesulitan dan tahu kesusahan, dan mereka menjadi anak-anak yang tangguh di kemudian hari. Kami berdoa ya Bapa untuk persembahan syukur yang juga sudah kami berikan kepada Allah. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini menjadi sebuah persembahan yang sungguh-sungguh memuliakan Allah, mendukung pekerjaan Tuhan, dan nama Allah dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian doksologi bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan terus menyandarkan diri, berserah kepada Allah memasuki 2021, bersandar pada Allah, bersandar pada lengan yang kekal, dan nama Allah dipermuliakan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai saat teduh.